Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Jumpa lagi kita pada video pembelajaran hari ini, pada pembelajaran matematika dengan pola daring. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau meminta maaf dikarenakan minggu lalu kita tidak menonton video karena ada sedikit kendala. Ibu dalam keadaan sakit sehingga hanya memberikan tugas saja pada kalian. Tugasnya yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Tugas yang saya berikan itu saya harapkan sudah dapat menjadi penunjang dirimu agar lebih paham bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Untuk itu, hari ini kita akan maju pada pembelajaran berikutnya mengenai operasi perkalian dan pembagian pecahan campuran. Kita lihat di sini ya. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai perkalian pecahan campuran. Ya nak, perkalian pecahan campuran, kita masuk pada contoh. Sini ada contoh 4/2/3 dikali 2/1/4 ini. Angka-angkanya ini adalah pecahan campuran. Ya nak, ternyata untuk melakukan operasi perkalian pada pecahan campuran harus ada syaratnya. Syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa itu syaratnya? Apabila kita mau melakukan perkalian pecahan campuran, ya, kita ubah dululah si pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa. Ya, dibuat dia menjadi hanya pembilang dan penyebut saja. Oke. Seperti yang di sini ya. 4/2/3 dikali 2/1/4. Setelah dijadikan pecahan biasa menjadi 14/3 dikali 9/4. Kalau sudah seperti ini, caranya masih ingat ya nak ya? Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu udah masih ingat ya? Dengan cara 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Penyebutnya sama. Ini 14/3. Penyebutnya tetap. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 9. Penyebutnya tetap. Ketika sudah seperti ini, sudah menjadi pecahan biasa, barulah bisa kita lakukan operasi perkalian. Dengan cara bagaimana? Dan seperti yang sudah kita pelajari pada perkalian pecahan biasa, cara melakukan operasinya itu adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, 14 dikali 9, 3 dikali 4. 14 dikali 9 sama dengan 126, 3 dikali 4 sama dengan 12. 126/12. Bilangannya itu masih besar ya nak, angkanya masih besar. Masih bisa kita sederhanakan. Dengan cara apa? Kita carilah angka yang bisa sama-sama habis membagi angka 126 dan angka 12, yaitu angka 6. Jadi 126 dibagi 6, 12 dibagi 6. Sama-sama dibagi 6 untuk menghasilkan penyederhanaan pecahan. Berapa 126 dibagi 6? 21. 12 dibagi 6? 2. Ya, inilah dia hasil dari perkalian 14/3 dikali 9/4. Udah, sampai di sini selesai. Jika dia pecahan biasa. Karena ini operasi pecahan campuran, maka hasil akhirnya juga harus menjadi pecahan campuran katanya. Ketika dia sudah menjadi pecahan biasa, haruslah diubah menjadi pecahan campuran. Di kelas 3 kita sudah mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ya, dengan cara dibagikan. Dengan cara dibagikan, 21 dibagi 2, sisanya itu 21 dibagi 2, hasil awalnya ada 10. 10 itu sisanya 1. Penyebutnya tetap 2.
Ya, ini adalah hasil merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 21/2 ketika dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 10/1/2. Oke? Sampai di sini paham mengenai perkalian? Kita akan masuki ke pembagian pada pecahan campuran. Ini dia pembagian pada pecahan campuran. Kita masuk ke contohnya. Saya kasih di sini angka pecahan campurannya adalah 5/2/4 dibagi 3/1/3. Ya, nah, itu masih dalam pecahan campuran. Sama syaratnya seperti pada perkalian, pecahan campuran ini tetap harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 5/2/4 dirubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 5, 20, ditambah 2 jadi 22. Penyebutnya tetap. Ya. 3/1/3. 3 dikali 3 9 tambah 1 10. Penyebutnya tetap. Maka ketika 5/2/4 dibagi 3/1/3, hasil dari perubahan menjadi pecahan biasanya menjadi 22/4 dibagi 10/3. Sudah? Ini sudah menjadi pecahan biasa ya, Nak. Syarat awalnya sudah kita penuhi ya. Dalam pembagian pecahan biasa ada lagi rumus yang harus kita ingat selalu, bahwa rumus untuk melakukan operasi pada pembagian pecahan biasa ada rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Dari mana sih Bu rumusnya itu? Itu memang sebuah ketentuan, sebuah ketetapan yang tidak bisa kita ganggu-gugat, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Jadi kita masukkan ke rumus ya, A per B bagi C per D, kita masukkan ke dalam rumus. 22/4 dibagi 10/3. Nah, ini masih rumus awal ya. Itu sama dengan A per B 22/4 dikali D per C. Kita balik posisinya, 3/10. Ya, D per C 3/10. D-nya itu kita anggaplah 3, C-nya itu kita anggap 10. Kita tukar posisinya. Kalau sudah seperti ini ya, Nak, kalau sudah seperti ini bisa langsung dilakukan operasi perkalian. Dengan cara apa? Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? 22 dan 3. Jadi 22 dikali 3 hasilnya 66. Penyebutnya berapa? 4 dan 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. 66/40. Masih besar ya, Nak? Artinya ketika angka pada matematika itu masih besar, harus dilakukan penyederhanaan. Dengan cara bagaimana? Carilah angka yang bisa sama-sama habis membagi. Pada 66 dan 40 itu habis dibagi dengan angka 2. Berarti 66 dibagi 2, 40 dibagi 2. Berapa hasilnya? 66 dibagi 2 hasilnya 33. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Ini dia masih dalam bentuk pecahan biasa. Sama syaratnya seperti dalam perkalian. Ketika kita memasuki pecahan campuran, maka hasil dari pembagian atau perkalian tadi tetap harus diubah menjadi pecahan campuran. 33/20 itu pecahan campurannya adalah 1/13/20. Bagaimana caranya? Dengan cara dibagikan. 33 dibagi 20. Ya, 33 bagi 20 berapa? 1. Sisanya berapa? 13. Penyebutnya berapa? Tetap 20. Gitu ya. Oke. Sampai di sini Ibu rasa penjelasan kita mengenai operasi perkalian dan pembagian dalam pecahan campuran. Saya harapkan dari penjelasan singkat saya ini kau bisa memahaminya, atau kalau masih kurang paham bisa diulang kembali videonya ini sampai kau paham betul bagaimana cara pengerjaan perkalian dan pembagian dalam pecahan campuran. Atau kalau masih
ada kendala, boleh menelpon saya atau boleh secara pribadi datang ke sekolah meminta penjelasan, tapi nggak boleh rame-rame ya, nggak boleh rame-rame. Nah ya, tetap kita melakukan social distancing, tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Untuk tugas akan saya kirim ke grup WA dalam bentuk foto. Saya harap tugas ini tadi tidak menjadi beban, tidak menjadi pertengkaran karena kau tidak paham, terus yang mengajari pun jadi marah ya. Saya rasa dari penjelasan singkat saya dari video ini mudah-mudahan menjadi paham bersama-sama dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.